Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Ananda Putri Ayusania dari kelompok 8 dan saya akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi hari ini. Sebelumnya, izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Veronica Santi Paramita selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen biaya yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyusun dan mempresentasikan tugas ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil analisis kami mengenai perhitungan biaya produksi dengan metode proses costing pada salah satu UMKM makanan, yaitu penjual bola ubi kopong di Cimahi. Kelompok kami terdiri dari Pertama ada saya, Revan Jaki Abdullah. Dan saya sendiri, Ananda Putri Ayusania. Saya Muhammad Rizwan Faisal. Saya Parsyawan. Dan saya Meliana Sitanggang. Untuk memulai presentasi, mari kita dengarkan pemaparan pertama mengenai profil produk dan UMKM dari Raivan. Silahkan. Baik, terima kasih, Sania. Nah, yang pertama, di sini ada profil bola-bola ubi. Bola-bola ubi kopong ini merupakan jajanan yang berasal dari Bandung yang telah menyebar dan menjadi populer di seluruh Indonesia. Bola-bola ubi ini terbuat dari campuran ubi kukus, gula, dan tepung tapioka yang diaduk, lalu dibentuk menjadi bola-bola dan digoreng. Tekstur bola-bola ini garing di luar tapi lembut, kenyal, dan manis di dalam. Rasanya yang manis, legit, dan teksturnya yang renyah di luar dan lembut di dalam membuat bola ubi menjadi favorit banyak orang. Lalu yang kedua ada profil UMKM. Nama usaha ini bola-bola ubi. Untuk pemiliknya dengan Peggy, tahun didirikannya 2023. Bola-bola ubi ini ada di bidang makanan. Lalu alamatnya di Jalan Ibu Ganirah, Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Nah, targetnya ini semua kalangan, khususnya warga sekitar dan mahasiswa Universitas Jenderal Ahmad Yani. Untuk biaya bahan baku yaitu terdiri dari ubi ungu, ubi cilembu, terus tepung tapioka, baking powder, gula, dan tepung maizena. Untuk masing-masingnya bisa dilihat, dan untuk hasilnya itu totalnya 3.435.000. Dan untuk biaya tenaga kerjanya, yang pertama untuk gaji yang dihasilkan dengan satu karyawan 9 jam kerja menghasilkan digaji 100.000 per hari, sehingga per bulannya mendapatkan gaji 2 juta. Lalu porsi yang dihasilkan adalah 300 piece untuk perharinya dengan 9.000 per bulan. Biaya overhead pabrik. Biaya bahan penolong. Yang pertama ada minyak, yang kedua ada kertas packing, yang ketiga ada kantong plastik, yang keempat ada tusukan. Untuk harga satuan dan jumlahnya bisa dilihat dari tabel. Seluruh jumlahnya ada 877.500. Dan selanjutnya ada biaya penolong dan biaya penyusutan. Yang pertama ada wajan, yang kedua ada kompor, yang ketiga ada saringan, yang keempat ada spatula, yang kelima ada capitan, yang keenam ada selanggas, dan yang ketujuh ada gerobak. Untuk lain-lainnya bisa dilihat dari tabel. Terus seluruh total akumulasi penyusutan per bulannya adalah 503. Biaya lainnya ada gas,
dengan kuantitas 4 tabung, harga satuannya 22.000 dengan semua jumlahnya ada 88.000. Selanjutnya ada harga pokok produksi. Total HPP-nya yang pertama ada biaya bahan baku dengan jumlah 3.435.000. Lalu yang kedua ada biaya tenaga kerja 2.009.000. 3 ada biaya overhead pabrik 1.526.003 rupiah, dan totalnya menjadi 6.970.003 rupiah. Untuk laporan perhitungan metode proses costing, untuk dari gudang bahan baku itu menghasilkan 9.000, yang 9.000 ini dari produksi per bulannya, dan departemen produksi mengirim ke gudang produk jadi yaitu sekitar 6.000, dan untuk produk dalam proses yaitu 3.000. Tingkat penyelesaian biaya bahan baku itu 100%, dan biaya konversinya yaitu 50%. Untuk biaya produksi, biaya bahan baku yaitu totalnya 3.435.000, dan biaya tenaga kerja yaitu 2.009.000, dan biaya overhead pabrik yaitu 1.526.003 perak. Nah, untuk tabelnya bisa dilihat dari total biaya produksi yaitu 6.970.003 perak dari total biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, serta biaya overhead pabrik. Untuk menentukan unit ekuivalensi yaitu 6.000 dari departemen produksi ke gudang produk jadi, yaitu ditambah 3.000 dikali 100% dari biaya bahan baku yang menghasilkan 9.000. Begitupun yang selanjutnya dari biaya tenaga kerja yaitu 6.000 ditambah 3.000 dari produk dalam proses dikali 50% dari biaya konversi yang menghasilkan 7.500. Dan untuk BOP juga sama menghasilkan 7.500. Dan untuk harga per kilonya yaitu dari biaya produksi dibagi total unit ekuivalensi. Jadi biaya bahan baku 3.435.000 dibagi 9.000 yang menghasilkan 381,67 per kilonya. Begitupun yang biaya tenaga kerja 2.009.000 dibagi 7.500 menghasilkan 267,87 per kilonya. Untuk biaya overhead pabrik yaitu 1.526.003 perak dibagi 7.500 yang menghasilkan 203,47 per kilogramnya. Nah, untuk totalnya yaitu menghasilkan 853 kilogram. Baik, selanjutnya yaitu untuk menentukan harga pokok yang ditransfer ke gudang produk jadi. 6.000 dari departemen produksi ke gudang produk jadi dikali 853 dari harga per kilo yang menghasilkan 5.118.000. Untuk menentukan harga pokok produk dalam proses, biaya bahan baku 3.000 dari produk dalam proses dikali 100% dari biaya bahan baku. Lalu dikali dengan harga per kilonya menyesuaikan dengan biaya bahan baku 381,67. Begitupun biaya tenaga kerja 3.000 dikali 50% dari biaya konversi dikali 267,87 per kilo. Untuk BOP 3.000 dikali 50% dari biaya konversi dikali 203,47 per kilonya. Untuk totalnya dari biaya bahan baku yaitu 1.145,10 perak. Untuk biaya tenaga kerja yaitu 401.805 perak. Untuk BOP biaya overhead pabrik yaitu 305.205 perak yang menghasilkan
total keseluruhan yaitu 1.852.20 perak. Lalu untuk pembuktian total biaya produksi sama dengan total harga pokok produk jadi ditambah total harga pokok produk dalam proses. 6.970.003 perak yaitu biaya produksinya dan 5.118.000 dari harga pokok produk jadi totalnya ditambah dengan total harga pokok produk dalam proses yaitu 1.852.620. Jadi totalnya sekian. Selanjutnya adalah laporan laba rugi. Dengan penjualan dari periode Mei 2025 adalah 9 juta dan HPP-nya adalah 6.970.003 perak. Lalu dikurangi mendapatkan laba kotor sebesar 2.029.997, lalu dikurangi biaya komersial yaitu biaya pengiriman sebesar 20.000, menghasilkan laba bersih 2.009.997. Hasil ini menunjukkan bahwa bola ubi ini mampu menghasilkan keuntungan dengan efisiensi biaya baik melalui pengelolaan produksi yang Baik, karena waktunya terbatas, maka sesi presentasi dari kelompok 8 kami akhiri sampai di sini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Veronica Santi Paranita atas bimbingan dan arahannya dalam mata kuliah manajemen biaya. Terima kasih juga kepada teman-teman semua atas perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.